Saya ingin membawa institusi ini maju, institusi Pidum ini. Kapasitasnya terukur, integritasnya terukur, juga ada kedalaman hati nuraninya. Saya minta, Mas, pokoknya kalau ada jaksa yang sudah macam-macam, pindahkan. Itu perintah saya. Hati nurani itu di situ sebetulnya. Jaksa tidak lagi seram. Jaksa itu kawan masyarakat. Jaksa itu dicintai oleh masyarakat. Tapi mencapai ini tidak mudah. Kita harus berubah semua paradigmanya seperti itu. Itu semua atas dukungan Bapak Jaksa Agung. Karena Bapak Jaksa Agung saya ajukan program, Pak, saya mau bangun program seperti ini. Pak Jaksa Agung, silakan Pak Jam, saya dukung sepenuhnya. Kita ini udah edisi ke-17 nih, DODM. Saya kok tadi malam itu berpikir, sebenarnya banyak yang bisa kita eksplor di internal tuh. Mulai dari bidang pembinaan, bidang Pidum, bidang pengawasan, dan masih banyak di bidang-bidang lainnya. Yuk kita kunjungi aja yuk, Mo. Ya ayo, loh ya bener juga. Sekarang udah episode 17. Narasumber yang lain masih dijadwalkan minggu depan. Kita ke ruangan. Iya juga gak kepikiran. Kita namain programnya DODM Let's Go. Ya sudah kalau gitu, let's go sekarang. Ngapain nunggu? Ayo, jadi semangat lagi saya. Ayo. DODM Let's Go. Mo, kita mulai ke Pidum aja dulu, Mo ya. Berarti kita ke PTSP-nya. Katanya di sana juga ada kafe sama konsultasi penyidik. Makanya. Berarti kita ekspor di situ aja ya. Ya udah. Oke. Sip. Coba lihat tuh. Itu. Sekarang gedung kejaksaan itu banyak sekali perubahannya. Ini fasilitas sudah disiapkan bank. Iya. Nanti kita bahas pelan-pelan ya, Bang. Iya. Ini kayaknya ada 2 bank ya. Tiga ya. BRI, Mandiri, sama BRI. Ini dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan bagi pegawai ya, Bu? Minimal ya pegawai kalau nggak jauh-jauh kalau bertransaksi. Iya, Bu. Kan ngambil gaji kita di sini. Termasuk bayar utang. Betul. Cicilan. Iya. Deh. Iya. Ruang persuratan penerimaan sudah bagus, tapi nanti kita ekspos pelan-pelan. Apalagi tuh kita pos pelayanan. Pengaduan. Puspenkum tuh. Iya, nanti kita ulas sendiri lah. Nanti kita sendiri. Kolam ikan koi. Ya? Ada ikan koi, bagus. Yuk, kita langsung ke lobbynya. Kita lihat ya. Wih, gerbangnya sekarang baru juga. Dong, pilarnya. Keren banget, pilarnya 2 pilar. Besar. Wih, Bang, nih. Sebelum masuk, ini ada nih. Jadi kita sudah bisa tahu nih nama-nama para jaksa agung muda tindak pidana umum nih dari masa ke masa. Iya, ini dari tahun 70 ya. Sampai yang tahun 2020 terakhir 20. Pak Dr. Sunarta. Yang sekarang Pak Jam. Coba dong. Ya, protokol kesehatannya. Tempat keren. Cuci piring. Nah, waduh. Fasilitasnya Om Bret, lihat. Tuh, cuci tangan, sabun. Disiapkan tisu. Woi. Sobat Adiaksa, kami bener-bener ya. Ini itu on go mendadak. Tidak dipersiapkan, sidak betul-betul. Tidak disiapkan, tidak ada rekayasa. Kita coba, betul. Ada sabunnya pun ada. Ada sabunnya. Ada sabunnya pakai sensor. Tisunya pun ada. Nah. Serius, luar biasa. Luar biasa sekarang. Oke. Masuk ke kantor.
Nah, standar. Kita ngobrol nih sama Standar nih. Sekarang udah pakai peduli lindungi. Jadi kita memang benar-benar protokol kesehatannya ketat untuk masuk ke ruang pidum. Dan ingat. Cuman masih banyak apa yang sudah dilakukan oleh jajaran pidum di bawah kepemimpinan Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Bapak Dr. Fadil Jumhana. Betul. Nah, cuman kita akan mulai nih ngobrol sama teman-teman penjagaan ini. Belum tahu juga teman-teman Adiaksa yang jaga di pidum ada yang pakai loreng hijau. Kita cek. Tapi untuk protokol nih. Oke. Bahwa kita ini patuh. Oke. Tuh, Kejaksaan Agung. Yuk, pelan-pelan mu. Oke. Biar tahu mu. Ya, saya juga nih ya. Tuh. Bener. Scan barcode. Scan barcode. Tuh. Wih, check in Kejaksaan Agung Gedung Pidana Umum. Langsung check in. Tek. Keren kan? Mantap. Nah, sudah. Nah, yang kita ngobrol yuk sama teman-teman ini. Mas Oman, ini bagi tamu-tamu yang mau masuk ke gedung pidum, ada pembedaan nggak perlakuan? Artinya kalau dari pegawai bisa Atau masuk tamu sini? luar? Bebas. Yang penting lapor ke petugas PTSP. Kalau tamunya koordinator ke atas lewat sini, kalau yang tamu jaksa misalnya mau koordinasi itu di lantai 2 PTSP. Termasuk tamu-tamu dari luar yang mau ada penanganan perkara? Penyidik-penyidik. penyidik? Di lantai 2 ada tempatnya khusus. Jadi, beda mu. Ada beda. dua, ada Iya. tempatnya di sana. Iya. Bagus juga, luas juga. Oke. Oke. Berarti nanti Yuk, kita ke sana. Gini Pak Wawan, kita kan nggak direncanakan ini. Kita mau lihat kalau kita nangani perkara bisa nggak lewat sini. Kita coba ya. Iya. Ya. Ayo coba. Izin ya. Izin ya. Hai guys, Siap, kita coba kita guys. masuk dulu. Luar biasa, nggak kalah kan Siap Om. sama gedung-gedung ini. Guys, sekarang kita ada di gedung pidum. Ada petugas PTSP, 2 orang cantik-cantik. Mbak, aku boleh tanya nggak? Kalau saya tamunya ada kaitan dengan penanganan perkara, saya boleh masuk lewat sini? Oh, nggak boleh? Harus lewat mana? Di sebelah mana? Di lewat mana? Oh, ya. Di PTSP, tidak bisa lewat sini. Wih, terus ini bisa jelasin nggak? Sini, Nah, sini, ini Pak, tuh gimana? sini, Mbak aja coba ini. Saya kalau Sini, masuk, Pak, sini. kalau masuk ini Mbak. apa ini? Ini kan kok ada barang-barang aneh nih. Ini keren banget ini barang. Ini apa ini? Untuk apa ini? Cek suhu, Pak. Oh, cek suhumu. Oh, ini jangan oke, deso-deso mu. cek suhu. Oh, cek dulu suhu. Oh, normal, alhamdulillah. Siap. Oh, langsung buka. Oh, otomatis. Kalau Susan, tapi kok saya nggak masuk? Coba Mas di situ. Masuk dulu, coba. Kok saya nggak bisa? Oh, tapi kan suasana hati saya lagi dingin kok. Oh, kebuka juga. Alhamdulillah. Sobat Adiaksa, begitu banyak pembangunan yang sudah dilakukan oleh jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Saya sendiri sampai terkagum-kagum. Kami dua pun baru masuk. Terkagum-kagum seperti di Nuansa Bank. Ya, betul. Yang nggak kalah lah sama yang BCA, ya, betul. Kayak tower mandiri macam-macam deh. Betul. Ini udah modern dan di sini Lihat, sudah ada kenyamanan ruang ruang tunggu untuk tunggu. tamu khususnya untuk di internal ya. Itu TV-nya. Oh ini VIP. TV. Boleh nggak aku lihat VIP-nya kayak apa? Ini kita menonton kayak menonton layar tancap ya gitu. Gede banget TV-nya cuy. Oh, itu ada VIP. Oh, ada VIP. Ada VIP. Sebentar dulu. Ada VIP. Lihat VIP-nya yuk. Mas. Waduh. Subhanallah. Anggap kita tamu VIP. Coba kita. Coba kita tamu VIP. Luar biasa. Standar, prokes, air minum, Air minum, gitu. tisu, hand sanitizer, luar biasa. Coba kita baca tuh. Kalau Anda bekerja untuk jabatan, Anda tidak peduli pada pengalaman dan ilmu. Anda hanya akan bekerja sebagai rutinitas sampai jabatan itu ada di tangan saudara. Kalau Anda bekerja untuk uang, Anda akan melakukan apapun sampai Anda kehilangan kualitas hidup untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Namun ketika Anda bekerja tulus ikhlas dan memanainya sebagai amanah dan ibadah, Anda akan takjub ketika Anda mendapatkan segalanya, bahkan melebihi yang Anda harapkan. Wih, keren banget quotes dari Pak Fadil Jumhana. Keren. Intinya tulus ikhlas. Ambil ya footage-nya ya. Oke, ambil. Keren ini. Nah, ini sekarang kita pura-pura. Saya Dekmu mau ketemu siapa? Izin Bapak, saya mau ketemu Bapak, mau konsultasi Bapak. Oh, kalau konsultasi perkara, Bapak dari mana? Saya dari Mabes Bapak.
Salah kamar. Oh, salah kamar. Anda tidak diterima di VIP seharusnya. Oh, gitu. Anda seharusnya lewat depan. Jadi kalau kita lihat gitu. Akses masuk nggak sembarangan orang bisa masuk. Ini protokol kesehatan juga untuk menjaga mobilitas kan, membatasi. Iya. Ih, keren banget. Asli tuh. Siap. Keren. Iya. Nyaman. Asli baru tahu saya. Aduh, Pak Darmukit, izin Pak. Izin Bapak, saya mau lihat Pak, lihat. layan-layan Pak, siap. Oh, ada ruang laktasi ya? Yang namanya ruang laktasi itu adalah ruang untuk menyusui. Untuk pegawai, ataupun untuk juga tamu. Ya itulah, tamu, ya? Itu syarat, apa ya? Memenuhi Sudah standar kantor, emang harus ada itu. Harus ada. Untuk layanan ini memang untuk masuk layanan, di ya. program WBK WBBM. ya kan? Itu sudah harus ada Harus itu. ada. Ruang laktasinya keren. Wow, Dulu waktu zaman kami di daerah, ruang asap tuh kayak gudang. Berdebu. Sekarang adem, AC, duduk luar biasa. Wih, dan ada aplikasinya. Emang ya, Keren banget. emang ya. Iya, Kita ini tadi tuh kalau nggak keluar nggak tahu kita punya banyak perubahan kantor kita Pak sendiri. Darmukit, siap Pak. Aduh. Terima kasih Pak. Asli tuh. Ayo. Waduh. Kejutan kembali. Hai Mas. Luar biasa. Gimana? Tamunya banyak nggak? Iya. Mas, ya Allah. Ada kafe senyaman ini di kantor pemerintahan. Gak nyangka saya. Nggak ada. Gak asli. Keren banget. Keren. Keren banget. Mas, sehari tamunya banyak nggak? Alhamdulillah Pak, ada Pak. Ada ya? Artinya cabang Excelso jadi rame di sini kan? Iya. Oh, Mbak, tapi di sini ada CCTV kan? Jadi kepantau sama pimpinan ya. Oh. Berarti untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apa-apa sudah terpantau dengan CCTV. Di samping ada piket ya. Iya. Ruang konsultasinya di... Ada ini Mbak yang pertama yang pertama itu. Oh, oke. Oh, ini ruang konsultasi. Mbak, sini Sobat, dulu, Mbak. Ada berapa Mbak ruang Ternyata konsultasi, telah Mbak? tersedia ruang konsultasi antara penyidik Dan dengan penuntut jaksa umum. penuntut umum. Auto. Tentunya dengan ruangan yang tersedia ini sangat luar biasa, sangat nyaman. Ruangan nyaman. Ruangan nyaman. Sinergitas makin. Iya, paling nggak Bagus. lebih intens komunikasi Iya, dengan penegakan penyidik kan? hukum kan jadi jalan. Sambil ngopi. Ngopi. Sambil ngopi siap. Luar biasa. Ruang smoking room. Oh, Pak Gatot. Izin Bapak. Di Pusmenkum, Pak. Siap. Mantap. Sesuai. Ya. Ini ketemu sama komandan. Sama nih, Bu. komandan. Iya. Luar biasa. Walaupun sebetulnya merokok itu nggak dilarang sih ya, Enggak. tapi tetap Memang tetap menyediakan bagi perokok. perokok. Jadi teman-teman jangan lupa bahwa kalau mau ngopi sambil merokok disiapkan tempat dan tidak kalah nyaman. Tidak kalah nyaman. Tidak kalah nyaman. Pak, izin Pak, mau explore Izin gedungnya Bapak, Pak. explore dulu, Pak. Siap, izin Pak. Siap. Oh, Pak dilanjut Pak. Siap. Oh, sebelahnya PTSP. Oh, ini PTSP-nya ya? Oh, tapi Mas, ininya dari luar ya? Iya, dari Luar biasa. Coba nyaman. aku mau pura-pura jadi penyidik ya. Kalau Ya, gitu, oke. enggak, Mas. Jadi pura-pura dari sana Ya, sebagai ya, tamu oke. apa? Oke. Saya ngeliat dari sini, biar beliau yang melayani. Coba. Selamat pagi. Pak, dari Sofia Bali. Saya bisa bertemu dengan Bapak Gatot. Oh, bisa. Bisa ketemu dengan Bapak Gatot. Sebentar ya Pak, saya hubungi dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang. Mohon maaf Selamat mengganggu pagi. Bapak. Kita Ini lagi konsultasi nih Pak. Lagi konsultasi Pak ya? Iya. Dari penyidik mana Pak? Pol Mabes? Baris Bareskrim. Pak, ngomong-ngomong nih Pak, sambil ngobrol nih. Kita kan dari Puspenkum nih, lagi mengeksplor program yang dibangun oleh jajaran Jampidum. Pak, ini dengan fasilitas yang ada, menurut Bapak gimana Pak? Sudah bagus? Oh, bagus Pak, enak sekarang. Enak ya? Karena sentral di sini jadinya kita nggak nyari-nyari ruangan. Oh gitu ya? Biasanya kan pokoknya kalau jajan di sini ya sudah. Oh gitu. Jadi gampang.
Kayak gitu ya. Jadi lebih gampang, lebih mudah ya. Koordinasi juga lebih bagus ya. Tapi tanya juga sama jaksanya, dengan begini apa malah makin enak atau malah makin privasi kebuka? Jujur aja kan. Gimana tuh Pak? Ya Ras, lebih enak Mas. Nyaman Pak, lebih nyaman di sini, kita lebih ruangnya juga nyaman, ada AC-nya, dan sharing dengan penyidik lebih apa. Lebih enak. Sambil ngopi. Sambil ngopi. Pokoknya tujuannya keren lebih, banget. lebih sinergi lah ya. Iya. Lebih Mas Mauludin sama Mas Diding. Iya, siap. Selamat Baik. bekerja Mas. Selamat bekerja. Sukses. Makasih ya Pak ya. Terima kasih. Mas, Monggo sukses, Mas. penyidik, Siap. selamat. Keren banget kan? Gak nyangka, speechless saya. Nggak, dulu nggak kayak begini Mu. Iya, betul. Dulu Itu kayak coba gitu tuh. nggak kalah kayak hotel atau Iya, kayak hotel tempat persis, kerja swasta. Wih, sobat, ternyata Jampidum sudah punya aula loh. Namanya Ali Said. Yuk kita lihat seperti apa aulanya. Kita intip mumpung Kita ada orang, intip. mumpung ada orang. Assalamualaikum. Luar biasa. Wih, keren banget. Oh, Wih, nggak nyangka ya. Nggak nyangka. Ini sudah ada wall banner. Udah ada semua. Itu Wih, luar biasa nih. sarana prasarana kursi sudah kalau mau dipakai sudah Iya, lengkap. sudah lengkap Tinggal. Wah. Tuh sobat Adaksa, bener-bener kita tidak mempersiapkan. Kita dadakan nih Bener-bener semua. Makanya dadakan ini kondisi situasi yang memang real apa adanya. Dan memang ternyata realnya pun seperti ini. Seperti Mu. ini, betul. Sound system udah ada lengkap Luar semua. biasa. Ya kan? Interiornya keren banget. Yuk sobat, kita kunjungi satuan kerja yang lain. Enggak, tar dulu. Kira-kira beliau nggak kita wawancara? Mau nggak? Yuk. Bentar, yuk. Beliau kira-kira apa? Beliau Bentar dulu. Yakin? Bentar, ya Allah. Yakin lah, pasti mau nerima. Yuk. Kita speechless gitu. Ya. Lewat tangga aja, Mas. Lewat tangga. Ke tangga aja. Mas, ada? Assalamualaikum. Bapak ada? Mas Ajira, mau izin menghadap Bapak. Menghadap Bapak ya. Izin ya. Siap, buka ya. Ayo guys, ke ruangan Bapak. Nah, kita dikasih Assalamualaikum, Pak. kesempatan. Siap. Boleh. Izin Pak. Bapak. Siap. Aduh. Lagi Pak, ada Ses, Bapak izin, Pak. siap juga. Bapak. Sobat Adaksa lagi kumpul nih, Pak. Lagi Sejam kebetulan nih. Hidung juga hadir nih. Alhamdulillah. Kami dikasih kesempatan untuk Ada Pak wawancara sama Inspektur beliau. juga ini, Mu. Ada Pak Siap. Inspektur, izin. Ayo guys, masuk. Hari ini kita diterima langsung oleh Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Padahal kita tidak ada jadwal. Nggak ada jadwal, langsung. Alhamdulillah. Memang beliau. asli sidak ya, asli sidak. Alhamdulillah benar. Bapak izin, kami kan sudah PCR Pak, sudah antigen. Sudah Kami antigen. bisa buka ya Pak Boleh, ya. Izin, boleh Bapak. buka ya Pak. Siap Pak, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, izin. Tadi kita tanpa lapor Bapak sudah keliling nih di lingkungan Bidum Pak. Mulai dari kolam, luar biasa keren. Di depan pintu gerbang udah banyak Dan ternyata perubahan. pintu gerbang ada 2. Iya, ada 2 lagi. Tapi 2 DM ini nggak gaul. Nggak- sudah lama nggak jalan-jalan gitu Pak. Ternyata udah banyak perubahan di jajaran Bidum Pak. Mungkin Bapak bisa bercerita sedikit tentang apa program-program Bapak yang sudah tercapai dan yang mungkin ke depan mau akan dikembangkan kembali untuk di Bidum Pak. Ya, makasih, Dad, Momo. Jadi, program saya sederhana. Siap Pak. Saya ingin memperbaiki kinerja Bidum. Oke. Saya ingin membuat satu program bagaimana rakyat itu mendapat keadilan yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat. Siap Pak. Siap. Jadi rakyat atau masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh kejaksaan dan terasa. Itu program saya sederhana itu. Ya. Karena bagi saya proses penegakan hukum itu harus satu, cantelan hukumnya kuat. Siap. Jadi harus ada dasar hukum yang kuat. Kedua, harus seperti yang disampaikan Jaksa Agung, harus berdasarkan hati nurani. Ini saya terapkan benar. Iya, siap. Ketika saya dalam proses menuntut orang itu, satu, ketika saya nuntut itu ada aturan hukum yang mendasari tuntutan saya. Karena dalam proses tuntutan pidana kami sudah punya Pedoman 3 2019. Ya. Pedoman 3 2019 itu isinya adalah tentang
pedoman bagi jaksa menuntut perkara-perkara yang telah ditentukan oleh Jaksa Agung. Mati, seumur hidup, dan percobaan itu jam hitung Jaksa Agung. Tetapi di bawah itu, di luar itu, sepenuhnya Kajati dan Kajari. Kenapa itu dikeluarkan Jaksa Agung? Itu Jaksa Agung ingin sebetulnya mendewasakan para Kajari dan Kajati. Biar dia menuntut sesuai dengan kearifan lokal dia. Sesuai dengan rasa keadilan yang dibutuhkan masyarakat setempat. Enggak boleh sama itu. Dan kasuistis juga. Nah, jadi itu fakta persidangan. Fakta persidangan. Itu yang saya bangun sekarang. Kedua, yang paling tren sekarang, restoratif justice. Restoratif justice ini saat ini sudah hampir menyentuh 400 perkara yang kita hentikan di Indonesia. Udah 400. Hampir Pak ya. Saya belum inventarisir, kayak hitung kemarin Pak Direktur. Kurang lebih baru hitungan bulan ya Pak ya? 400-an. Bukan bulan, udah bulan. Setahun. Sudah setahun. Sudah setahun 400-an. Dan ini respon daripada masyarakat atau tokoh-tokoh adat sangat baik sekali karena mereka melihat prosesnya punya legalitas yang kuat. Siap. Ya, kalau RJ kita ini legalitas sangat kuat. Nih saya sampaikan kepada masyarakat. Pasal 139 itu yang disebut dominis litis itu. Kita yang menentukan layaknya suatu peristiwa pidana, satu perkara dilimpahkan ke pengadilan. Nah, kalau menurut jaksa tidak layaknya ada parameternya. Ketika dilimpahkan menimbulkan kegaduhan, ketika dilimpahkan menimbulkan ketidakadilan, ya, perkara-perkara ringan. Makanya RJ ini mendapat respon di masyarakat, kejaksaan dapat memberikan keadilan nyata dan prosesnya sangat sederhana, cepat. Ini sesuai dengan asas KUHP. Asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Ini program ini saya majukan. Nah, dan selanjutnya dalam waktu dekat saya menuju WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Tahun lalu saya mendapatkan WBK. WBK yang kami bangun di sini bersama pimpinan di Pidum ini adalah merubah pola pelayanan. Maka Pak Dede lihat tadi, bagaimana saya menyiapkan pelayanan baik untuk mencari keadilan, untuk antara aparat penegak hukum. Lihat di belakang ada PTSP. Itu ruang koordinasi. Dua saya bikin layak. Udah kayak kafe Pak. Udah kayak kafe. Dan di belakangnya ada KB. Excelso. Kenapa? KB itu saya buat untuk melayani juga tamu kita ke sini. Polisian, penasihat hukum sudah tidak boleh masuk ke ruang kerja. Polisi juga nggak boleh masuk ke ruang kerja. Penyidik, semua dilayani di belakang. Oke Pak. Yang untuk ruang VIP Pak, untuk tamu-tamu VIP Pak. VIP di bawah. Sudah ada Pak. Sudah Pak tadi Pak. Itu kalau kami nerima tamu, tidak di ruang kerja lagi. Kami turun ke bawah. Itu ada CCTV loh. Itu ada CCTV di situ. Sehingga kalau direktur terima tamu, saya tahu siapa tamunya. Sebagai bentuk kontrol juga Pak ya? Kontrol pengawasan. Iya. Bikin ruang tamu tuh nyaman, bersih. Betul Pak, betul. Ya kan? Dan mewah Pak, nggak kalah sama hotel Pak. Kita tadi lorongnya udah kayak hotel Pak. Terus itu ada penjaga tamu kita. Iya Pak. Ya, saya buat PTSP, yang bagus, yang ramah. Iya betul Pak. Ruang aula kalau ekspos besar dari Mabes Polri di situ. Tadi kita sudah lihat. Aula baru kan? Sudah Pak. Tahu Bapak. Aula Ali Said Pak ya. Gerbangnya juga. Iya. Gerbang masuk gapura ada kita ganti. Iya Pak. Iya Pak. Kita tinggal lihat kok pilarnya udah kayak pilar istana ya. Itu semua atas dukungan Bapak Jaksa Agung. Siap. Karena Bapak Jaksa Agung saya ajukan program. Pak, saya mau bangun program seperti ini. Pak Jaksa Agung, silakan Pak Jam. Saya dukung sepenuhnya. Pak, program perubahan selalu ada tantangan, selalu ada resistensi itu tentunya. Itu baik dari luar maupun dari dalam Pak. Yang Bapak rasakan saat ini seperti apa Pak? Kondisi itu? Karena seorang pemimpin harus berani menghadapi resistensi. Siap. Harus berani berhadapan dengan resiko dalam bentuk apapun. Yang terpenting pemimpin itu harus didasari niat baik dan dengan bekerja dengan baik. Siap. Dasar saya itu, saya niat baik menata institusi. Institusi ini mau saya tata benar. Siap. Supaya kejaksaan itu
kalau seinginan saya dinilai hanya baiknya saja. Jangan lihat negatifnya. Ya. Dalam proses penegakan hukum, resistensi pasti ada. Siap. Orang nggak suka dengan saya. Mungkin orang dalam pun nggak suka. Ya. Karena Yang dulunya mungkin bisa leluasa yang tadinya gitu, Pak. bisa bergerak, bisa semaunya dia, Iya, sekarang sudah sangat terbatas dan mungkin tak bisa lagi. Dan saya sudah memindahkan staf saya, jaksa saya ini kurang lebih 40 orang. Siap. Kenapa? Karena saya ingin merubah nih kultur budaya kerja yang dulu kurang baik dari orang-orang itu, udah saya pindahkan aja. Supaya saya rekrut, gantinya ada Ded. Oh. Ganti 60 Satgas. Lebih banyak lagi, Pak ya. Keluar Kenapa saya 40? bentuk Satgas? Nah, ini perlu saya jelaskan. Satgas ini udah 2 periode dilantik oleh Bapak Jaksa Agung. Iya. Satgas ini yang bertugas meneliti berkas perkara, pra penuntutan dan sidang. Dan sudah dibagi tidak dua atau dikualifikasikan dua. Jadi Satgas itu di bawah direktorat. Masing-masing direktorat ada 15 Satgas. Siap. Direktor. Dia membantu direktorat melakukan penelitian berkas perkara dan menyidangkan perkara penting. Ini saya keberhasilan tinggi. Sekarang lebih fokus ya, Pak. Fokus. Ya? Betul. Karena Satgas ini adalah bentuk promosi sebenarnya. Maka prosesnya melalui asesmen yang ketat. Iya. Dan saya udah bilang sama Satgas, kamu bekerja baik dalam waktu 2 tahun, saya promosikan. Itu. Mau daftarmu? Mau. Mau. Sekarang gini. Tapi syaratnya harus langsing. Harus langsing, gak ada perutnya. Saya perutnya gede nih. Untuk dibela. Siap. Gini, kan, fasilitas sudah oke, Pak. Fasilitas oke. Gedung sudah memadai. Tadi pun saya sempat ngobrol-ngobrol sama anggota Bapak juga. Sudah nyaman. Program Bapak sudah jelas. Tapi gimana, Pak? Apa sudah maksudnya sudah tercapai nggak dengan harapan Bapak selama ini? Untuk saat ini kondisi sekarang, Pak. Kondisi saat ini penilaian saya baik. Tapi namanya kita ingin terus merubah untuk lebih baik. Saya ingin tetap berniat seperti itu. Angkanya saya mengusung Jampidum ini WBBM. WBBM ini bukan sertifikat yang mau saya kejar. Bener loh. Saya tidak termasuk orang yang tidak suka diberikan sertifikat, enggak suka. Yang saya bangun itu apanya? Pelayanannya nyata, bukan lip service. Saya kenyataannya ini nyata, yang bisa dirasakan masyarakat. Contoh lagi, kita membangun untuk supaya masyarakat transparansi saya buka dengan adanya CMS publik. Itu terobosan tuh. Betul, Pak. CMS publik ini, saya ingin masyarakat atau antar penegak hukum ini mengetahui perkembangan perkara. Berarti kami udah nggak ada yang tutup loh. Udah saya buka semuanya. Sudah saya buka sebuka-bukanya. Dan expose juga, saya sudah mengundang korban. Keren ya. Adiaksa. Expose mengundang korban. Wah, keren. Terobosan betul itu. Saya udah nggak ada tutup. Dan saat ini jaksa saya perkenankan expose di Polres, di Polda, di Mabes Polri. Saya koordinasi di Mabes Polri. Dalam hal perkara penting, saya pimpin sendiri sama Kabareskrim. Kalau saya panggil direktur atau Bareskrim ke sini untuk koordinasi. Jadi udah terbuka sekali. Jadi perkara nggak ada yang kami tutup. Pak, berarti objektivitas dalam penanganan perkara sekarang menjadi pedoman Bapak dong. Itu program saya. Harus objektif dan tidak transaksional. Ini benar, saya terapkan. Ketahuan saya transaksional, saya pecat. Dan saya berhentikan, Pak. Melalui kewenangan Jaksa Agung. Itu yang bikin ngeri itu kan. Bukan ngeri sebenarnya, itu menjadi suatu kebanggaan Sobat Adiaksa tuh. Bagaimana Pidum sekarang sudah berubah ini. Jadi artinya memang Pak, program WBBM ke depan itu bukan hanya sebuah sertifikat, bukan perubahan budaya kerja, macam buat teman-teman jaksa, tapi Bapak nggak nakut-nakutin kan, jadi akhirnya kan orang di daerah saya takut kerja, tadi saya salah dipecat. Enggak, bukan gini gitu, mau jangan lupa. Bukan, Pak. Nggak ada tuh. Kan kita merubah paradigma. Paradigma sebetulnya paradigma kita harus berubah sesuai dengan tuntutan zaman.
Ya. Betul. Kita udah nggak zamannya lagi sekarang sifat transaksional. Sudah nggak zamannya. Iya. Siap. Kita sudah harus bersih. Iya. Harus bersih. Pak, yang menurut saya itu sebuah perubahan mindset untuk penanganan perkara, Pak. Kami lihat apa benar ini, Pak. Tapi kalau saya lihat beberapa ekspos tentang restoratif justice, Pak. Ya. Bapak sendiri yang mimpin ini. Saya Pak. sendiri. Bapak sendiri, Pak ya. Ya. Pertimbangannya apa, Pak? Nah, yang pertama pertimbangannya itu karena penghentian penuntutan itu sesungguhnya kewenangan Jaksa Agung. Jaksa Agung, betul. Itu dasar Sebagai hukum. pengendali penuntutan, Pak ya. Iya. Siap, Pak. Beliau sebagai penuntut umum tertinggi. Penuntut umum tertinggi. Saya ini di bawah beliau. Iya, Pak. Supaya mutu dan kualitas penanganan perkara itu, alasan penghentiannya dapat dipertanggungjawabkan, itu harus dikontrol oleh pimpinan tertinggi. Iya, betul. Harus. Iya. Dan Kajati pun saya minta, nggak boleh diwakilkan. Oh, itu. Kenapa? Jadi terukur, Pak ya, hasilnya nanti. Kajati kan bertanggung jawab untuk daerahnya. Betul, Pak, betul. Karena nggak mau saya Kajati lepas tangan. Siap. Biasa. Saya Kajati saya tuntut tanggung jawabnya. Iya. Izin Bapak, kan Kajari kita kan 435, Pak. Banyak betul. Gimana Bapak membagi waktu itu? Biar nih saya sampaikan kepada kawan-kawan ini, Mumu dan Dedi ini. Siap, Bapak. Saya jam 7 pagi sudah ekspos. Setiap Iya, hari. Pak. Iya, Pak. Kami Setiap lihat, hari Pak. saya jam 7 udah ekspos. Siap. Luar biasa. Artinya saya tidak mau jam kerja saya terganggu oleh proses RJ. RJ saya prioritaskan. Karena jam 7 pagi itu Masih fresh. masih fresh. Siap. Saya belum otak saya belum penuh. Betul, Bapak. Betul. Jadi sekarang ketika ngambil keputusan saya dalam keadaan segar, dalam Tenang. pikiran masih jernih, tenang, itu keluarannya bagus. Izin Pak, Bapak jam 7 sudah ekspos, sudah di kantor. Dari rumah Saya jam setengah berapa? 7 dari sini. Iya, Bapak dari rumah jam berapa, Bapak? Saya dari rumah ke sini cuma 15 menit. Tuh, kamu tuh jangan telat. dong. Bukan, Ibu kan protes. Bapak ini kita mau sarapan bareng udah kabur katanya. Enggak, Belum Ibu. selesai. gitu kan. Enggak lah. Kasihan. Kerja terus kalau enggak. Saya Siap. bangunnya sih jam 4 pagi. Oh, Ya. Pak, siap. Tuh, Sholat subuh, olahraga ringan. Saya Malu. pagi kita saya. malu. Ya. Enggak Mumu yang susah bangunnya, Pak. Makanya ini dia. Alhamdulillah tuh Sobat Adiaksa. Dengan ada program on go. On go, On go. on the spot. Do DM on the spot. Kita nggak kompak hari ini. Jangan lupa. Kita Ada dapat banyak ilmu, cerita ini, betul. beliau. Ada banyak Siap. cerita, ada rahasia, dan semua ada ujangan juga. Ada yang wejangan sangat bermanfaat. untuk insan Adiaksa dimanapun Iya. berada gitu, Pak. Mungkin ada pesan kembali Pak untuk Nah, teman-teman di buat daerah teman-teman Pak, di wilayah, konsistensi Bapak. terhadap kebijakan Iya. atau mungkin perubahan mindset yang seperti apa yang diharapkan. Ya. Silakan Pak. Siap. Baik, saya berharap sebetulnya perubahan paradigma ini tidak bisa ditunda, ya, Siap. karena itu merupakan tuntutan masyarakat dan itu merupakan program pemerintah. Siap. Baca itu RPJMN. Ya. RPJMN itu disebutkan perbaikan sistem peradilan pidana. Ya. Antara lain itu CMS. Iya Pak. CMS itu induknya SPPTI. Iya Pak. Siap. Ya, SPPTI, CMS, SPPTI. Lalu pemerintah meminta akuntabilitas penanganan perkara. Siap. Siap. Ini program pemerintah. Saya menjalankan program pemerintah ini. Siap. Jadi karena ini program pemerintah, sudah harus kita patuhi dan kita laksanakan. Siap. Ini perubahan paradigma, juga perubahan pola kerja. Siap. Nah, ke depan juga saya minta memang seluruh Indonesia, jaksa kita juga sudah mulai berubah sikap dalam penanganan perkara. Sudah mulai transparan, sudah tidak transaksional, ya, bekerjanya cepat. Ya. Saya berharap kerjanya cepat. Makanya moto saya sini kita WBK itu CAS, cepat, akurat, selamat. Wih, tepuk tangan. Iya. Cuman yang jadi pertanyaan saya, Apa? poin selamat itu Pak. Nah, selamat. Selamat ini saya jelaskan, Bang. Waktu saya BBM, saya paparan di Menpan itu, Siap. tahu nggak pengertian selamat? Siapa? Dalam proses penegakan hukum itu, jaksa selaku penegak hukum, dia harus berhati-hati, dia harus melayani, dia tidak boleh transaksional,
supaya dia selamat dalam bekerja, selamat dalam karirnya. Juga masyarakat yang dilayani merasa puas, tidak terzalimi, tidak tersakiti. Kita tidak boleh di sebelah mana dalam penanganan perkara. Tidak boleh di sebelah korban, tidak boleh di sebelah tersangka. Kita tetap pegang aturan aja. Maka selamat itu artinya saya ingin selamat, anggota saya selamat, masyarakat selamat, tidak boleh terzalimin. Dalam loh maknanya itu. Iya Pak. Dalam banget Pak. Selamatnya dunia akhirat. Insya Allah. Amin, amin. Dunia akhirat, siap. Loh, Pak, tapi boleh nggak kami di UDM juga punya masukan Pak terkait dengan RJ Pak. Begitu banyak RJ yang sudah dilakukan di daerah Pak. Cuman mohon maaf Pak, dokumentasi RJ sendiri itu menurut kami masih perlu ada penyempurnaan Pak. Minta Gary dokumentasi. Siap, iya Pak. Jadi iya, kita malu ya di iya, UDM. nggak kadang gini, karena teman-teman di daerah Pak, itu RJ-nya itu kesannya cuman formalitas, ada penyerahan kertas. Padahal kita itu pinginnya Pak, ada dokumentasi yang real, kesedihan, ada kebahagiaan. Nah, itu yang belum kita dapat ya Mu ya di beberapa dokumentasi Pak. Ceritanya mungkin ke depan nanti. Iya, maksudnya kan ini kan program kerennya Pidum gitu Pak. Betul Pak, betul. Tapi kalau ada dokumentasi di setiap daerah yang melakukan RJ itu didokumentasikan dengan baik Pak, mungkin lebih keren lagi gitu Pak. Memang beberapa Kejari itu sudah mendokumentasikan. Siap, Pak. Sudah mendokumentasikan. Saya melihat sendiri Siap, Pak. bagaimana ketika proses RJ itu mungkin terharu atau puas terhadap pelayanan kita tadi. Itu ada yang menangis, ada yang sujud syukur. Iya Pak. Iya Pak. Siap Pak. Ya, dengan berbagai ekspresi saya lihat. Iya, siap Pak. Siap. Dan ini memang harus kita sosialisasikan. Pak. Harus dipublikasikan. Betul Pak. Publikasi ini bukan maksud saya pamer atas produk kita, tidak. Iya. Saya ingin menunjukkan kepada masyarakat, yang pertama, bahwa aparatur penegak hukum kita ini betul-betul diterima masyarakat. Iya. Betul Pak. Betul. Keterharuan, kepuasan itu kan wujud penilaian. Iya, betul. Iya, Pak. Betul Pak. Nah, saya ingin lihat, kejaksaan diterima dengan baik di masyarakat. Kenapa? Memang program kita itu untuk rakyat. Iya. Kita bikin program itu bukan untuk kejaksaan saja. Iya. Prioritasnya keadilan, kepastian, dan kemampatan hukum ini. Keadilan, kepastian, kemampatan hukum itu yang saya dorong. Siap. Supaya masyarakat terasa loh. Iya Pak. Ya, Betul, kayak Pak. kemarin Siap. ada orang sudah mau bercerai dengan KDRT. Bener nih. Siap. Oh. Suami mukul istri. Lalu dilakukan RJ, dirukunkan kembali oleh Kajari, Kasih Pidum, jaksa fasilitator, hubungannya jadi baik lagi. Itulah kemampatan hukum. Iya. Kalaulah kemarin suaminya kita limpahkan ke pengadilan, cerai ini. Cerai, anaknya nggak Suaminya terurus. sakit hati kan? Betul Pak. Betul. Anak nggak kurus. Betul. Suami, wah nih. Maka saya bilang proses RJ ini banyak manfaat. Iya Pak. Nah, kalau lihat dokumentasi, karena ini dokumen negara, Siap Pak. saya habis expose, saya dokumentasi, saya lapor Jaksa Agung, ini salah satu bentuk. Terukur Pak ya? Ini berkas perkara nih jadinya. Iya. Betul, luar biasa. Ini udah di ruangan Pak Geri nih Bu. Oh siap. Disimpan nih. Kalau boleh lihat silakan. Wah, ini keren ini biasa. Pak. Gara-gara itulah gara-gara kita ke sini kita Jadi tahu. Itu dokumentasi. dokumentasinya lengkap. Iya. Makanya dalam capaian kinerja Kejaksaan RI 2 tahun nggak sulit nyari data RJ Dan ya satu toh? poinnya. Terdokumentasi Penilaian- semua. Dan Iya. penilaian yang paling objektif dari masyarakat. Iya Pak. Siap, Pak. Siap. Bapak, betul Bapak. Filmnya juga dikirimin kita. Iya Pak. Siap. Filmnya yang kita tunggu ya Mu ya. Itu filmnya Pak. Nanti biar kita buatkan. Ya, Siap. Pak. Pokoknya, Pak, siap. Pak, mungkin ada pengembangan nanti untuk fasilitas lainnya Pak di Ya, Pidum. rencana ke depan Bapak. Ini kan sudah keren semua nih Pak. Kita rencana ke depan juga pasti akan mengembangkan bagaimana di samping sudah ini didukung oleh Daskrimti. Siap. Daskrimti kan memudahkan saya kerja ini. Siap. Ya. Betul Bapak. Kita bisa sidang online, Gitu. bisa juga expose online. Siap. Program ke depan sebetulnya saya ingin meningkatkan kapasitas para jaksa ini. Ini program nih. Iya, siap. Misalnya jaksa itu ke depan yang ditempatkan di Jampidum itu
harus berlatar belakang kompetensi. Ya. Jadi orang tidak ditempatkan karena SK. Ya. Siap. Saya tidak mau itu. Siap. Karena kita kan ingin institusi ini maju. Iya. Siap. Siap. Jadi kompetensi orang di Pidum saya ukur latar belakang pendidikan, latar belakang jenjang karir. Siap. Ya saya nggak ingin menyampurin pembinaan nggak, Ya. tapi selaku pimpinan kejaksaan saya mensupport kerja pembinaan Siap. supaya menempatkan orang yang tepat di Jampidum dan jajarannya. Sehingga efektif dalam Efektif. pekerjaannya, Pak ya. Siap, siap. Buat dia betul-betul duduk itu expert, Betul. ahli. Siap, siap. 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 Saya ingin membawa institusi ini maju, institusi Pidum ini. Kapasitasnya terukur, integritasnya terukur, Siap. juga ada kedalaman hati nuraninya. Halus ini. Siap. Nggak boleh lagi kita udah. Siap. Udah nggak ada lagi jaksa bentak-bentak. Iya. Hah? Nggak ada lagi jaksa bentak-bentak kan, Pak? Siap. Jangan menakutkan rakyat. Siap, siap, Pak. Siap. Tuh, jangan takutin. Jangan takutin. Udah nggak zaman. Nggak zaman. Iya. Kan Pakai kita hati. ketawa terus untuk masyarakat. Ya, hati nurani kan Siap, hati Pak. nurani itu yang benar disebut jaksa. Hati nurani itu di situ sebenarnya. Siap, siap. Jaksa tidak lagi seram. Siap. Jaksa itu kawan masyarakat. Siap. Jaksa itu dicintai oleh masyarakat. Siap. Tapi mencapai ini tidak mudah. Kita harus berubah semua paradigmanya seperti itu. Siap. Supaya kita dicintai apa? Jadi kita harus melayani mereka. Ya kan? Melayani rakyat. Supaya dicintai aparat penegak hukum lain. Saya proaktif melayanin. Iya. Loh, saya sekarang udah menerima ekspos dari Bareskrim. Siap. Siap. Bareskrim mau yang datang ke Subdit pun saya terima. Direktur saya terima. Apalagi ke Bareskrim. Siap. Siap. Ya kan? Jadi artinya saya udah melayani. Udah nggak ngeliat lagi jenjang jabatan saya. Yang penting yang saya jelaskan itu bisa masuk di relung hati mereka dan pikiran mereka. Siap. Tuh, mau. Mencintai itu bukan gombal, Bukan. tapi melayani. Iya, Melayani. betul. tentunya Pak, memang dukungan Pak Ses Jampidum juga luar Saya- biasa nih Pak. Beliau Pak. Pak Ses ini untuk internal. Saya sampaikan. Siapa? Pembinaan disiplin Iya Pak. sepenuhnya di tangan Ses. Termasuk kolam ya Pak ya? Oh, ini Kolam ikan Pak? semua nih. Siapa? Jadi beliau ini saya minta, Mas, pokoknya kalau ada jaksa yang sudah macam-macam, pindahkan. Itu perintah saya. Siap. Beliau respon. Siap. Sekarang Pak Jambin juga sangat merespon baik. Oh iya, siap. Saya kok mintain pindahin orang sekarang 1 hari keluar. Gawat sudah dia. SP-nya 1 jam, Mas. Oh iya. SK keluar hari ini jam 9. Jam 10 udah di SP-kan. Pergi dari sini. Siap. Itu menjadi komitmen ya Pak ya? Siap. Betul, Pak. Ya, karena sesnya juga komit dan Iya, berani. Siap, Bapak. Kan banyak orang riku. Aduh, gak usah riku-riku untuk hal yang tidak baik. Siap Pak, siap. Pak Jampidum, terima kasih banyak waktunya. Kita udah ngobrol santai nih. Suatu Meskipun agak kebahagiaan, serem-serem tapi dikit nggak- ini. Kami pun gak nyangka. Terima kasih banyak Bapak. Ya Allah. semoga Sobat niat Adiaksa, baik, Pak. Sobat Adiaksa, seluruh pembicaraan kita siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang terpenting, seluruh komitmen Bapak Jampidum menjadi komitmen institusi kejaksaan ke depan. Amin. Dan kami berharap teman-teman di daerah juga bisa mengimplementasikan seluruh arahan Ya, beliau. minimal Kan gitu. pokoknya dipedomani Pedomani, apa yang iya, disampaikan betul, beliau betul. buat kejaksaan lebih baik. Betul, belum. Tentunya kita juga lebih. Iya. Dan jangan lupa do DM on the spot itu kita akan juga sasar ke beberapa daerah yang punya Betul. prestasi ya Mu ya. Betul. Jadi teman-teman di daerah jangan lupa atau siap-siap menunggu kedatangan kita. Nyeto. Dan Ingat semuanya tidak ada rekayasa. Tidak memang benar-benar tidak ya Mu? Benar-benar tidak. Alhamdulillah beliau menerima kami Iya dengan betul. Ilmu yang kami dapat pun banyak. Betul. Ya. Ya Mu? Pokoknya tunggu Siap. kami di program yang lain, di tempat yang lain, di Siap. unit kerja yang lain. Oke. Terima Ingat. kasih Pak Jampidum. Bapak, terima Siap kasih Pak. banyak. Assalamualaikum. Sehat selalu ya. Siap Pak. Dan Siap. tetap semangat. Tetap semangat Pak. Siap. Akhirnya kita sudah. Sobat Adiaksa dimanapun berada,
kita sudahi acara kita podcast Blue DM on the spot. Untuk saat ini kita mengeksplor di bidang tindak pidana umum. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ya. Yes, Keren betul. banget. Dan Keren jangan banget. lupa kalian semua siap-siap, kita akan hadir di satuan kerja kalian. Tunggu kami secara mendadak dan tidak ada perencanaan. Ada rencana ya? Ya. Tapi tentunya untuk satuan kerja yang punya capaian kinerja yang luar biasa. Yang luar biasa. Oke. Minimal WBK WBBM-nya Iya. sudah dapat ya. beliau lah Atau ya. mungkin ada program-program yang luar biasa nih. Iya betul, yang belum ada selama ini. Inovasi yang bagus. Nah, DM di Instagram Kejaksaan RI ya. Ya. Mungkin untuk wilayah yang tidak kami tahu, ya, paling kami juga di wilayah Sejabotabek. Sejabotabek. Tapi boleh lah di komen kalau emang ada dia punya inovasi program aja. DM aja ke langsung kami ke Instagram kita ya. ya. Betul. Sampai jumpa. Salam sehat Dan semangat selalu. Semangat selalu. Kalau kita buat program baru yang namanya Blue DM, let's go. Cocok. Gitu? Ya sudah kalau gitu, ngapain lama-lama? Gitu? Go gitu yuk. Kenapa mati? Iya, karena itunya mati.